merasa dari diri saya harus berawal dari pengalaman saya harus membangkitkan mengerti masyarakat untuk bisa berjalan maju. Nyiur melambai, tumbuh subur dan kokoh di tanah desa Tunjung Muli, Karangmoncol, Purbalingga, Jawa Tengah. Mayoritas masyarakat desanya hidup dengan mengolah hasil bumi dari getah tandan bunga kelapa yang manis, yaitu nira. Penderes nira mengambil kumpulan tetesan demi tetesan dari puluhan pohon setiap harinya untuk menghasilkan bongkahan gula merah. Memanjat puluhan pohon setiap harinya sudah menjadi hal biasa bagi mereka, walau hasilnya terbilang tidak terlalu besar. Bisnis para pelaku UMKM ini memang masih berskala kecil, namun di lubuk hati, mereka memiliki mimpi besar untuk hidup lebih baik. Keterbatasan untuk meraih mimpi itu nyata bagi para pelaku UMKM ini, yaitu modal serta ilmu usaha. Hal inilah yang Jit Khoirul Mustafa perjuangkan. Bersama anaknya yang berusia 9 tahun, Jit menyusuri rumah-rumah UMKM yang memiliki semangat juang dan membutuhkan pendampingan. Ya, Jit memang membawa anaknya bekerja, karena sang istri telah meninggal dunia pada tahun 2020. Jalan bebatuan dan menanjak di kaki Gunung Slamet, Jit lalui untuk melakukan survei ke penderes yang membutuhkan modal usaha namun tak memiliki jaminan untuk meminjam dana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Sebagai pelaku UMKM, Jit sangat memahami bagaimana sulitnya membangun usaha. Pada 2021, panggilan jiwanya membawa Jit menjadi salah satu agen BRI Unit Mikro atau disebut UMI. UMI merupakan program bantuan sosial lanjutan dari BRI berupa peminjaman dana modal usaha bagi para UMKM yang tidak memiliki jaminan. Jit melakukan survei kepada calon peminjam BRI UMI dengan melihat langsung bagaimana bisnis yang dilakukan dan melakukan pendataan. Aku kan nggak punya pohon kelapa, jadi kan punya orang semua, jadi harus nyewa itu. Kalau nggak nyewa tahunan itu nyewanya pakai bulanan. Yang jelas kalau dikasih pinjem, insya Allah kan nanti kan lancar gitu kan. Aku kan nggak punya pohon kelapa, jadi mau ngontrak pohon kelapa. Kesulitan penderes ikut Jit rasakan. Sebagai UMKM pendaur ulang gula merah, Jit tahu bagaimana rasa pahit manis membangun usaha. Dari pengalamannya, ia belajar dan tidak ingin hal serupa terjadi kepada UMKM lain, apapun jenis UMKM-nya. Kenapa mau ngebantu mereka? Saya hanya sifatnya mengabdi masyarakat. Gitu. Ikut merasakan apa yang mereka... Sedih ya? Saya itu kalau cerita sedih, Mbak. Ya namanya ekonomi ya. Kadang saya juga untuk keluarga sendiri nggak cukup gitu ya. Jadi saya merasa dari diri saya harus berawal dari pengalaman saya harus membangkitkan mengerti masyarakat untuk bisa berjalan maju. Home industri kita majukan dengan dibikin kelompok UMKM. Misi Jit adalah menaikkan kelas UMKM Desa Tunjung Muli dengan berlandaskan pada kekompakan, saling membantu, manajemen usaha yang baik, dan kerjasama baik antar UMKM, perangkat desa, dan juga BRI. Ini saya sadar bahwa semua UMKM itu pertama adalah market harus kita beres dulu.
pertama itu adalah pemasaran ya. Kemudian manajemen bisnis kita harus kita perbaiki biar bagus, rapi, mana yang modal, mana yang hasil harus kita pilah ya, supaya modal kita itu tidak kemakan. Apa jadinya kalau modal habis? Mana modal? Ini modal loh Mbak Sandra. Ini hasilnya segini, ini yang harus kita nikmati. Karena ini tidak boleh diutak-utik karena ini sebuah permodalan UMKM. Dia emang ada kelapa-kelapanya. Mengabdi pada desa kelahirannya sudah Jit lakukan sejak 2017 dengan masuk ke paguyuban UMKM desa. Tak hanya dari rumah ke rumah, totalitas Jit lakukan dengan mengemban tugas lainnya. Jit terpilih menjalankan tugas sebagai manajer unit usaha atau kepala pasar Desa Runjang sejak 2019 hingga kini. Ya apa mampu ya nabung BRI ya. Payunya disyukuri baik lah. Dalam bentuk permodalan apapun itu, secara mental, secara tenaga, fisik dan sebagainya. Kalau mereka sukses, saya akan bangga. Saya nggak sia-sia membantu mereka. (24 Agustus 2019), si jago merah membumi hanguskan Pasar Runjang, Tunjung Muli, Purbalingga. Pasar Runjang memiliki skala cukup besar di Desa Tunjung Muli. Lebih dari 80 pedagang kecil menggantungkan hidupnya di sini. Naas, berdasarkan data, kerugian akibat kebakaran tersebut mencapai 800 juta hingga 1 miliar rupiah. Dua tahun berlalu, Pasar Runjang Tunjung Muli kini sudah berbenah. Sebagai kepala pasar, Jit menggandeng pedagang untuk kembali meramu mimpi yang sempat hangus terbakar dan belajar menjadi UMKM yang lebih kuat. Bersama anaknya, Jit biasa berkeliling pasar untuk sekedar mendengarkan curahan hati para pedagang dan menyemangati mereka. Primentin lagi usahanya Pak Warid. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah ya, baik lah. Manakala ketika mengeluh ya, curhat dengan saya, kalau saya datangi mereka, mereka pasti Pak, sepi Pak dagangannya atau gimana dan sebagainya. Ini kan perlu dikasih solusi ya, dikasih pencerahan. Bagi saya agar mereka setiap hari itu semangat di dalam berkarya, mengais rezekinya melalui UMKM di Pasar Runjang. Itu ya literasi keuangan pastilah karena mereka orang usaha itu pasti butuh permodalan sebesar apapun, sekecil apapun. Tanpa modal mereka nggak bisa berusaha, Mbak. Ya, bagaimana kita tinggal memberikan edukasi kepada mereka untuk memanage sebuah usaha mereka. Literasi keuangan Jit ingatkan salah satunya menabung. Sejak tahun 2019, Jit sudah menjadi agen BRI Link atau layanan perbankan BRI tanpa kantor yang memungkinkan untuk bertransaksi simpan dan tarik tunai. Jit mengedukasi pentingnya menyimpan uang untuk tabungan dan dana darurat berapapun nominal yang disisihkan. Jit memahami permasalahan-permasalahan UMKM termasuk dalam hal permodalan, perputaran uang, dan manajemen bisnis. Jit tidak ingin para pedagang terjerat dengan permasalahan rentenir yang sejak dulu telah meresahkan desanya. Ada masyarakat yang pinjam dengan rentenir, berbagai macam jenis apa itulah ya, saya nggak bisa menyampaikan. Yang jelas ya banyak juga yang barusan juga menyampaikan ke saya kemarin, Pak, saya pinjam ini kok pengembalian sekian gitu ya. Disitulah saya merasa terpanggil bahwa masyarakat lagi usahanya susah, itu ya, usahanya susah, kemudian harus memberikan angsuran yang suku bunganya sangat tinggi. Nah, ini bagi saya adalah salah satu
hal yang harus perlu kita bantu. Bagaimana bisa mereka menikmati usahanya dengan permodalan yang sedikit, tapi dia bisa menghasilkan tanpa harus dia mengembalikan pinjamannya dengan jumlah yang bunga yang sangat besar. Awas, pelarak. Ya. Mampir ngene ya. Ngene kiose. Oleh karena itulah, JIT menjadi perantara mereka untuk mendapatkan layanan peminjaman yang aman dengan memanfaatkan program dari BRI. Selain program UMI, program BRI Go Green juga disediakan guna membantu para UMKM untuk kembali menata bisnis dengan sehat dan strategis. Bagi pedagang di desa, permasalahan perbankan terkadang terlihat rumit. Inilah yang JIT perantarai antara UMKM dan BRI dengan membantu menyederhanakannya agar mudah dimengerti. Apalagi kayak saya yang nggak kenal perbankan, baru kali ini ngajuin pinjaman kur gitu, jadinya ke bank kan takut gimana kalau beliau kan diarahkan gitu, ya udah gitu. Yang penting kamu berkasnya komplit, terus nama kamu bagus gitu. Orang nabung sih. Sosok JIT juga dipercaya dan begitu dekat dengan para pedagang karena kepeduliannya. Ya orangnya periang pertama, terus sabar, terus kalau itu nggak cepet marah sih, humor, bisa diajak bercanda. Jadi di sini biasa bergurau kalau siang, kalau beliau narik ke sini kita suka cerita-cerita apa gitu. Beliau masuk umur berapa aja masuk, bisa jadi anak muda, bisa buat curhat gitu. Atas dasar sosial dan kecintaan akan desanya, JIT memiliki mimpi membangun perekonomian desanya agar terus maju. JIT pun senantiasa bersinergi dengan perangkat desa dan aktif bertugas di lingkungannya sebagai ketua rukun tetangga. Bagi JIT, apapun yang ia lakukan tidak juga melulu soal materi. Melihat UMKM lain maju menjadi kebahagiaan yang tak ternilai baginya. Jadi bagi saya, nurani berkata, ketulusan aja ngapa sih kita membantu masyarakat. Bagi saya, kalau dihitung dengan sebuah bea, ongkos dan lain sebagainya, ini malah jadi enggak ini saya loh ya. Jadi enggak ada kesemangatan kalau kita melangkah diukur dengan secara materi. Wah, bukan happy lagi. Sangat bersyukur. Jadi gini, saya membantu mereka enggak sia-sia. Ya kan? Saya membantu mereka semampu saya dalam bentuk permodalan apapun itu, secara mental, secara tenaga, fisik dan sebagainya. Kalau mereka sukses, saya akan bangga. Saya nggak sia-sia membantu mereka. Apa? Mampu ya, nabung BRI ya. Payu ora payunya disyukuri bae lah. Ini adalah pertanggungjawaban saya untuk lebih meningkatkan dalam rangka membantu UMKM masyarakat. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Di balik berbagai tugas dan tanggung jawab yang JIT emban, ini adalah tugas terberat dan termulianya, yaitu sebagai tulang punggung keluarga dan ibu rumah tangga bagi anak-anaknya. Membagi waktu untuk dua tugas berat itu sudah menjadi keseharian yang sangat ia nikmati dan syukuri. Aku sangat rindu. Malaikat-malaikat inilah yang menjadi penyemangat JIT dalam menjalani hari. Semangatnya memang sempat runtuh sepeninggalan istrinya. Namun, justru ini menjadi titik baliknya untuk semakin aktif dalam kegiatan sosial seperti yang dilakukan mendiang sang istri dulu. Bagi Daniel, anak kedua JIT, sosok sang ayah adalah panutannya. Kesibukan ayahnya menjadi hal yang ia mengerti dan ia dukung penuh.
Bapak itu orangnya baik, pekerja keras, sabar, sayang sama anak. Terus sosialnya tinggi sih kayak ibu. Bangga banget, alhamdulillah. Tak heran Jit mendapatkan sejumlah penghargaan dan sertifikasi atas apa yang ia kerjakan. Sebagai pendamping UMKM, ia telah mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dalam program BRI Figur Inspiratif Lokal 2022. Program ini merupakan wujud komitmen BRI dalam mendukung inklusi dan literasi keuangan UMKM sebagai bagian upaya akselerasi pemulihan ekonomi. Misi ini diwujudkan dengan mengajak UMKM untuk semakin bertumbuh melalui pemberdayaan UMKM, khususnya sosok inspiratif seperti Jit Hoirul. Jit juga mengharumkan Desa Tunjung Muli dengan mengangkat nama desanya masuk ke dalam 10 besar desa yang mendapatkan sertifikat BUMDes dari Kementerian Hukum dan HAM. Ia juga memenangkan penghargaan dari BRI lainnya, yaitu juara 3 Liga Mitra UMI 2022 Regional Yogyakarta. Mendapatkan apresiasi berupa penghargaan Local Hero BRI Purbalingga. Dan yang terakhir, menerima penghargaan Desa Brilian Sensasional dari BRI. Bagi saya ini adalah bukan suatu kebanggaan yang pertama. Bersyukur tetap pasti. Apapun berarti kita ada peningkatan dalam taraf kehidupan secara prestasi. Ya kan? Tapi ini adalah pertanggungjawaban saya untuk lebih meningkatkan dalam rangka membantu UMKM masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Jit senantiasa berkoordinasi dengan Mantri BRI di Purbalingga, Oki Arif Tri. Jit menjadi perantara untuk BRI dengan masyarakat ataupun perangkat desa dalam menjalankan misi BRI memajukan perekonomian desa lewat program BRI dan penyaluran bantuan pemerintah. Kenapa Pak Jit? Karena beliau inilah yang bisa menjembatani di desa. Dari golongan tua sampai dengan muda. Beliau juga dulu seorang sosok yang backgroundnya adalah guru. Guru dari awal, saya mengapresiasi sekali bisa membagi waktunya bekerja sama dengan BRI. Karena tanpa ketulusan tentunya tidak bisa berjalan seperti ini. Dan banyak dari BRI mencari sosok yang seperti Pak Jit ini. Jit bahkan membuat program yang belum ada sebelumnya, yaitu konseling. Kegiatan ini begitu sederhana dilakukan, namun memiliki manfaat support mental yang penting bagi para UMKM. Program yang belum ada mungkin selama ini adalah penanganan konseling masyarakat. Lah ini tempatnya. Saya rasa kalau masyarakat harus menyumbangkan waktu ke kantor itu kan terlalu banyak waktu ya, nggak ngantri dan nganu. Lah di sini mereka sambil belanja di sini mereka tidak merasa terlalu formal dan tidak kelihatan. Contoh kalau orang utang itu kadang malu. Nah di sini kita sudah memfasilitasi dengan Pak Jit bisa menjadi rumah masyarakat di sini. Di antaranya konseling untuk pinjaman, ada mau menabung atau beberapa hal lainnya gitu. Semangat juang dan kesederhanaan Jit berhasil membawa harum nama Desa Tunjung Muli. Bergerak satu visi dengan BRI untuk mendorong UMKM bertumbuh tinggi. Bergandeng tangan menyongsong masa depan dengan gagah berani guna sukseskan pemulihan ekonomi negeri. Ayo, ntar dulu.